Oke. Saya ingin saya kan mualaf Bang, ingin kembali lagi gitu. Saya kan dulu kan pertamanya belum tahu kalau Al-Quran itu seperti apa gitu kan, belum tahu gitu. Karena saya mualafnya dari gadis gitu, bukan sekarang lah gitu. Sebentar. Kalau dari logatnya bicara ini pas kayak tetangga saya ini. Ibu dari mana? Lampung, Palembang? Saya dari Kalimantan Barat. Oh, Kalimantan Barat. Oke. Pikir saya tetangga saya. Ternyata salah saya, teman-teman. Baik. Iya, saya pertamanya ditentang oleh orang tua, sebenarnya ditentang. Buat apa kamu masuk Islam? Karena kamu belum tahu sebenarnya Al-Quran itu seperti apa, katanya. Jadi sekarang setelah adanya Bang Edis, saya berpikir ulang karena saya kan nggak ngerti nih Al-Quran. Sementara di Al-Quran yang saya beli, nggak tahu lah yang di pasar ya ada enggaknya yang temanya bahasa Indonesia gitu kan. Istilahnya kan kita kan orang awam gitu. Yang di Al-Qurannya aku nggak ngerti kan, karena kan kebanyakan juga kan mereka kan istilahnya Al-Quran ini nih nggak ada tulis yang aku beli ya, nggak ada bahasa Latinnya gitu, bahasa Indonesianya kan Arab semua kan, sementara kita kan bukan orang Arab ya, kita nggak tahu gitu artinya, kita nggak tahu gitu. Tapi setelah saya nonton Bang Edis TV, saya selusuri keluarga saya kan ada yang Muslim, mereka hanya bisanya tertunduk gitu. Kalau itu apa tuh tertunduk arti apa yang saya tanya itu ingin tahu gitu kan, semua orang otomatis kan ingin agama yang paling bagus gitu, benar atau enggak. Nah terus saya bertanya nih, kan ada paman saya juga yang bibi saya nikah dengan orang tapi Islam gini, gitu ya kan? gini kita di sini itu bukan channel yang berdasarkan pengakuan semata. Gini Bu, saya mau tanya dulu nih, jadi Islam ketika masih gadis, sudah berapa tahun yang lalu itu? Udah sekitar 20 lebih lah gitu. 20-an tahun lebih yang lalu. Sebelumnya apa? Sebelumnya saya agama Katolik. Sebelumnya Katolik. Berarti ya, berarti selama 20-an tahun lebih menjadi seorang muslimah, sholat nggak? Ya saya sholat gitu. Bagaimana? Tapi setiap saya sholat, coba bagaimana? Gini, Bang. Sebentar, bagaimana doa-doa sholat coba? Kami karena nanti disangka Anda nyamar jadi Islam untuk menjelek-jelekan Islam gitu. Kami saya nggak nyamar. Coba lihat. Ini semua. Kita tes. Kita di sini harus Sebentar. Ya, nggak apa-apa, santai saja. Sebentar. Kita nggak boleh berdasarkan pengakuan itu, harus kita buktikan. Pengakuan harus disertai dengan bukti. Gitu Dikira ya. nyamar gitu enggak? Ini saya nggak nyamar. Ini nih Al-Quran. Ini nggak ada tulis Indonesianya sama sekali. Ini nih tulisannya nih tulis Arab semua. Iya. Coba dizoom. Iya. Jadi betul, nggak ada itunya sama sekali. Nah, saya ini bicara yang apa adanya gitu. Nah ini hanya buku Yasin. Ini udah koyak karena coba baca surat Yasin. Ada orang yang meninggal kan Bang, mengaju Bang. Setiap ada keluarga meninggal tuh ngaju, suruh bikin buku ini biar nanti dibagi gitu. Oke, coba gini Bu, tenang. Coba baca dulu salah satu surat dalam Al-Quran yang biasa Anda baca, biar kami silakan. Nggak tahu saya itu karena tulis Arab juga. Saya nggak karena yang Anda hafal ya? Yang hanya alif, batasa, za. Bukan satu surat dalam Al-Quran. Ini yang saya ini ya, tar dulu. Satu surat dalam Al-Quran yang Ibu ingat. Ya. Full a'udzu birabbil. Ini itu ya. Bukan yang ada di Al-Quran. Ini adanya di buku Yasin ya. Oke, yang di Yasin aja karena. Silakan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarril ma khalaq wa min syarril hasikin hinsa waqab wa min syarrin nafasatil fuahad wa min syarrin hasikin hinsa hasad. Sah. Pokoknya syarat menjadi orang Islam itu pinter baca huruf Arab. Itu sah jadi orang Islam. Enggak Bang, kita kalau mau masuk Islam itu tuh Bang disunat.
Kalau kita mualaf itu tuh disunat. Terus Perempuan? ada minum air tanah ya. Kalau saya kemarin minum air tanah, tapi orang tuanya udah meninggal karena udah lama ya. Udah Perempuan tua juga disunat? Bukan disunat. Dia Perempuan pakai daun juga sirih. Kita disuruh minum air tanah itu tuh air tampung, kayak ada tampung tawar gitu. Tampung tawar kayak orang kampung yang mau berobat gitu. Oke. Nah, kalau di Oke, daerah baik, saya, tapi baik. saya Oke, nggak tahu kita kalau di sudah daerah nangkap nih. lain gitu. Lalu Ya, ya. apa yang membuat Anda ingin meninggalkan agama Islam? Makasih Bang Ceki. Saya gini Bang, selama ini saya sholat gitu, saya nggak peduli lah tulis Arab karena saya nggak ngerti, nggak ngerti artinya juga, saya nggak paham tulisnya, agak saya nggak bisa itu ngajinya karena nggak ada tuh itu ya, kemungkinan ada tulis bahasa Latinnya yang jual di pasar, cuma yang saya beli ini bukunya, buku Al-Quran itu nggak ada sama sekali. Kita berpikirin gini, saya sholat ya saya sholat sesuka saya, suka karena apa? Maksudnya kan kalau memang Allah itu Maha Pencipta, dia kan mengerti, benar nggak? Apapun bahasanya, bukan berarti hanya bahasa Arab kan gitu. Ya. Nah, jadi saya menurut saya aja berdoa gitu Bang, kalau saya sholat tuh. Tapi kalau dalam agama Islam, kalau tidak bahasa Arab nggak sah, karena kemungkinan besar Allah orang Arab. Enggak, kalau Allah kan Maha Pencipta. Berarti kan yang mencipta justru seluruh menjadi umat. pertanyaan Bahkan gini, Bu. bahasa ibarat Kalau kata, kalau Allah cacing, itu Maha tanah, apa Pencipta, bagaimana mungkin Anda sholat harus pakai bahasa Arab? Apa dia nggak bisa bahasa yang lain? Ya, gini Bang, kalau masalah itu saya nggak itu ya, karena saya selama ini saya sholat, saya puasa, saya itu kok setiap doa saya yang saya rasakan, keluarga saya maupun suami saya kok sakit-sakitan, udah sih kita melarat tambah melarat gitu. Kata mereka itu ujian. Loh, kalau memang itu kan istilahnya kan ujian itu tidak akan mungkin memberi orang kira nggak mampu gitu kan menghadapi ujian yang sudah sebesar itu. Pokoknya banyak yang nggak saya ceritakan aja ya. Gini, yang jelasnya kalau ini menurut saya, ini bukan orang ya, saya nggak mau menyamakan orang dengan saya, nggak. Ini menurut saya. Selama ini kalau memang Allah, saya berpikirnya gini, kalau memang Allah yang menciptakan gitu, yang menciptakan dunia ini, kenapa setiap ada Yasin ataupun setiap kita sholat yang disebut itu pasti ada nama Muhammadnya gitu. Nah gitu. Karena Otomatis Muhammad kan Tuhannya harus, orang Islam. seharusnya kan kita kan ya Allah ya Rabbi gitu kan, harusnya kan disebutkan ya Allah ya Tuhan yang Maha Pencipta gitu kan, yang maha mengetahui gitu kan. Bukan salah sedikit Bang, kalau saya perhatikan, saya kan sering tuh Yasin apa dan kok namanya Muhammad, yang bukan yang dipuja, yang kita puja itu harusnya nama Allah gitu. Gitu yang menurut saya gitu, menurut saya, apalagi saya nggak tahu Al-Quran itu istilahnya apa sih sebenarnya. Dan benar apa kata abang tadi, banyaknya orang Islam itu kemungkinan nggak ngerti ya Bang, apalagi yang zaman dulu gini, yang namanya Maria tadi Bang. Nah, ibunya Yesus itu, karena di situ kan dituliskan nggak pakai bahasa Indonesia ya, tulis Arab, jadi ditulis Arab semua Bang. Coba lihat buku Yasin aja tulis Arab, hanya segelintir aja yang itu bahasa Indonesia diartikan pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, kemungkinan orang zaman dulu kan mungkin kan istilahnya mungkin ini benar juga apa tuh juganya orang yang pemahamannya kurang, namanya orang tua zaman dulu kan. Banyak yang nggak ngerti ya, percaya aja kemungkinan gitu. Contohnya saya, kok saya ini bego banget gitu ya. Kalau begonya dalam arti apa? Setelah yang dikatakan Maryam itu adalah ibu, kalau di Al-Quran itu kan ada nama Maryam itu ada Bang. Di Al-Quran, Maryam ya. Iya ada. Benar atau enggak? Ada, benar. Ibnu Maryam. Maryam itu kan sebenarnya ibunya Yesus. Nah gitu. Nah, tapi kan mereka itu kan memungkiri, di seolah-olah ditutupi. Tapi kalau orang ustadz yang udah ngerti,
Tapi kan kebanyakannya kan pura-pura nggak tahu gitu. Bukan mereka tuh nggak tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Jangan sampai nanti kan kebanyakan, nanti pergi nih gini kan gitu. Tak, saya lama-lama berpikirnya, kok saya jadi bodoh sih, kok saya jadi on sih. Dulu saya agama Katolik, kok bisa-bisanya saya mau ke Islam gitu kan. Nah jadi saya berpikir lagi, kalau memang itu tuh ibunya Maryam, itu ibunya Yesus, berarti salah dong saya pilih agama. Ini saya ya, saya nggak mau mbak ituin orang lain ya, jangan disangkut pada orang lain. Ini menurut saya gitu. Ya, ini urusan saya bertanggung jawabnya dengan yang sang pencipta gitu. Berarti salah dong saya pilih agama gitu. Bahkan saya bilang dengan anak saya kan udah Islam juga karena masuk itu Islam ya. Saya bilang anak saya, Nong, nanti kalau kita kembali lagi ke mau nggak ikut Katolik? Mau, anak saya bilang kayak gitu. Nah, kita pelajarin dulu Nong. Saya bilang kan kalau onong tuh kan kalau bahasa kami orang Dayak kan itu sayang, anak kesayangan gitu ya. Kita pelajarin dulu Nong, jangan sampai kita salah langkah gitu. Nah, contohnya sekarang aja kita selama kita Bunda masuk agama Islam, sakit tuh enggak ada henti-hentinya Nong, bilang kayak gitu. Tidak ada henti-hentinya, ada aja penyakit gitu. Dulu saya agama Katolik nggak pernah sakit. Jadi begini. Jadi ketika ibu dulu Katolik, orang Katolik itu kan menghormati Bunda Maria. Nah, ketika di Islam malah menghormati Bunda Aisyah. Padahal di dalam Al-Quran tidak pernah disebut itu Bunda Aisyah. Iya. Istri-istri Muhammad nggak ada pernah disebut di dalam Al-Quran. Satu-satunya wanita yang disebut dalam Al-Quran itu hanya Maryam. Bayangkan, satu-satunya wanita. Dan Muhammad berkata, di dunia ini setiap orang lahir itu pasti disentuh oleh setan, kecuali Maryam dan anaknya. Itu Muhammad yang bilang. Tapi yang terjadi kepada orang Islam malah kebalik-balik. Orang Islam malah memuliakan Aisyah, memuliakan Khadijah. makanya nama-nama orang Islam Khadijah, Aisyah, Ummu Kulthum. Jadi memang serba salah memang. Iya benar Bang. Cuma gini Bang, pasti ada ustadz yang benar-benar jujur. Pasti ada Bang. Cuma mungkin mereka nggak berani gitu. Tapi karena sekarang takut ternyata jamaahnya habis. Iya, setelah adanya Bang Edis TV udah mulai tuh ada berani bicara ada udah mulai. Biasanya ustadz itu takut jamaahnya habis. Nanti kalau jamaahnya habis bagaimana menghidupi istri-istri para ustadz? Ya kemungkinan kayak gitu juga mungkin. Tapi sekarang udah mulai Bang, semenjak adanya Abang udah mulai mereka berani berbicara gitu kan. Secara perlahan-lahan mereka udah mulai berani mengatakan. Saya kaget loh dengar Pak Ustadz ngomong. Ternyata katanya di hadis berapa itu ya, di nomor berapa ada lupa aku. Itu memang benar katanya ada bla 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 bla. Hah? Hadis apa itu? Bla 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 apa? Coba yang jelas dulu. Pokoknya tentang hadisnya itu ada bundanya Maryam yang Yesus itu memang di Al-Quran tuh ada pengatanya itu apa tuh namanya, memang dibenarkan ada, cuma kan istilahnya ditutupin. Ada satu ustadz yang jadi menurut Al-Quran Isa itu atau Yesus ya, kalau Islam konsisten ya, sebagai seorang yang suci. Sedangkan Muhammad itu sebagai seorang yang berdosa menurut Al-Quran. Makanya orang Islam itu nggak percaya Al-Qurannya, mereka percaya omongan ulama. Tapi aku kaget Bang dengarnya kemarin ada videonya, HP ku rusak satu. Kalau nggak rusak, aku kan semua itu kan ku ambil, ku download di itu ya, ku simpan gitu ya. Dengar ceramahnya. Di situ aku tersentak Bang, kaget. Aku kagetnya luar biasa.
Kenapa aku mesti, aku telepon ibuku, ibu, ma, aku mungkin nanti aku mau balik, ma, aku bilang kayak gitu. Cuma belum sekarang, aku bilang, karena mau urus surat pindahan aku, bla 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 bla, kan aku bilang kayak gitu. Lama susah juga, nggak semudah membalik telapak tangan, aku bilang. Kalau sekolah tempat ibuku tuh kan jauh, aku bilang kayak gitu, butuh kendaraan juga, aku bilang. Ya, jangan menunda-nunda begitu. Kebenaran, kalau sudah tahu kebenaran, jangan ditunda-tunda. Apalagi setelah nonton Edis TV semakin jelas lah kan? Betul tidak? Ya makanya aku bersyukur Bang. Aku mohon dengan abang kan istilahnya ngerti nih bahasa Inggris, ngerti istilahnya, abang udah pernah belajar sekian tahun, abang udah ngerti. Tolonglah ceritakan Bang yang dibongkar gitu, biar semuanya yang mualaf tuh melek gitu. Jangan mereka hanya didengar omong-omong. Rata-rata yang mualaf nonton channel saya itu inbox saya. Banyaknya gini Bang, mereka apa tuh, ada juga yang mengaku-ngaku mualaf. Ada satu perempuan Bang yang kacamata tuh, pada dasarnya dia Islam, bukan mualaf. Coba dengarnya apa tuh namanya, mereka itu kan istilahnya, kamu mualaf nanti surga tempatmu. Apa jaminnya kalau kita itu surga tempatnya, kan begitu. Nah, Muhammad saja tidak menjamin surga kok. Iya, saya berpikir gitu Bang. Makanya tetangga saya ini kan Muslim semua. Kemarin udah lama Bang, udah berapa bulan saya lawan Bang. Saya bilang kayak gitu. Ternyata aku bilang kita sama aja, kamu, aku, dan yang lainnya dibego-begoin juga. Aku bilang, kamu sok pintar, tapi aku sih memang bodoh. Aku bilang kayak gitu. Kenapa kalian yang paham tentang itu? Kenapa kalian diam aja? Aku bilang. Tapi gini saya tanya, mualaf karena apa? Pasti gara-gara kawin, pasti gara-gara nikah. Enggak. Aku Suami ikut Muslim. teman kemarin. Muslim, dia Muslim. Ya pasti gara-gara nikah ini. Dengan kemarin suamiku Nggak salah lagi. Bukan Bang, bukan karena itu. Aku ikut temanku ceritanya. Temanku kan banyak orang Islam. Terus aku bertanya dengan suamiku, apa sih benar ini gini-gini? Tapi beliau yang asli Muslim nggak mau cerita. Oh, dibiarkan saja sebagai seorang Katolik waktu itu. Bukan dibiarkan, maksudnya aku bertanya tentang Islam. Ya jelas aku ingin tahu loh Bang. Tapi nikahnya di mana? Di gereja atau di masjid? Di masjid. Oh, kamu ketahuan. Ya iyalah, bilang saja begini, karena pernikahan begitu. Tapi yang saya sampaikan beginilah, intinya saya sampaikan kepada Anda, jangan tunda-tunda untuk meninggalkan agama Islam. Karena kalau Anda jadi pengikut Muhammad, pasti Anda nggak jelas. Kalau Anda jadi pengikut Yesus, pasti surga. Ikut Muhammad, pasti nggak jelas. Dari mana dalilnya? Ada ayatnya, bisa saya tunjukkan. Muhammad itu tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia, apalagi terhadap para pengikutnya. Makanya saya ada teman, ini teman-teman pada ngomong. Saya ada teman, ya itu seorang Katolik tuh, RK. Coba aja ke tempat dia, karena dia Katolik lebih ngerti. Kalau saya kan Protestan. Gitu. Tapi enggak Bang, aku udah bulat pemutusan aku Bang. Aku kembali dengan agamaku. Cuma belum sekarang. Aku sekarang lagi ngurus itu. Ini rumah juga mau aku jual, aku pindah ke tempat ibuku. Aku enggak itu karena apa? Mahum suamiku dulu aku tanya sebenarnya suami dulu, hanya maksudnya orang gimana? Yang mahum suamiku udah meninggalkan. Meninggal. Aku nanya sama mereka. Ini aku nikah lagi Bang, nikah lagi dengan orang itu juga. Cuma Muslim juga. Suamiku Muslim. Orang kata-kata dia aku ingat Bang, ingatnya gini, katanya hanya orang yang tidak tahu artinya Islam itu yang nggak ngerti. Semua agama itu bagus. Maksudnya semua agama itu bagus. Katanya mereka kan kebanyakan yang suka ngina agama lain kan mereka nggak tahu katanya gitu. Nah, tapi beliau juga tidak pernah melarang aku kalau aku kembali di agama lamaku. Almarhum suamiku nggak pernah melarang gitu. Baiklah, intinya itu saja Bu ya. Intinya ceritanya sudah kami tangkap. Saya hanya berpesan kepada teman-teman, kalau ada orang-orang seperti ibu ini, silakan kepada pihak-pihak terkait langsung dibimbing begitu. Tapi ingat teman-teman ya, jangan, karena begini, ini mohon maaf ya, bukan saya tuduh Anda ya Bu ya. Banyak orang ini naik ke channel saya ini, pindah agama begitu masuk Kristen, nanti ujung-ujungnya nanti dia bilang, Bang, saya minta ongkos, saya minta ini.
Itu yang penting Anda tidak seperti itu. Iya, saya enggak bang, enggak. Sedang saya ke mereka bilang nanti kamu kata kalau masuk Islam dapat ABCD, pret. Saya aja nggak pernah dapat apa-apa di sini. Jadi intinya Nggak itu pernah. saja. Kita sudah dapat poinnya. Silakan Anda datangi gereja terdekat. Ya kalau Anda Katolik tadi kan belajar sama siapa di situ. Kalau saya di dalam struktur organisasi Katolik saya tidak terlalu mengerti. Di sini dilarang bang masalahnya. Makanya aku mau kembali di kampung. Oh di kota. Gereja banyak di sini. Oh, di lingkungan ini Muslim semua. Ya pelan-pelan lah. Makanya saya tuh mau pulang. Saya tidak, walaupun saya tidak pulang, otomatis saya pindah di lingkungan yang orang-orang Katolik gitu. Otomatis rumah ini akan saya jual. Baik. Oke lah, baik. Poinnya sudah sampai. Kita Ya, sudah terima. kasih. Semoga nanti ada yang lihat atau mungkin tetangga Anda. Saya sarankan kepada Bang RK itu. Banyak Dia kan mereka Katolik. nonton, banyak. Silakan nanti bisa Banyak mereka dibimbing nonton. sama dia. Oke gitu ya. Ya. Oke, Makasih. terima kasih Bu Abes Kasih. Oke, kita kasih turun ya. Ya, dan teman-teman ya, ini info nih teman-teman. Karena saya banyak melihat orang-orang Kristen ini juga, kalau ada orang baru pindah dari agama lain ke Kristen, langsung cepat sekali memberi sesuatu. Teman-teman, supaya tidak terjadi lagi yang seperti itu. Karena udah banyak kasusnya begitu. Dulu siapa itu? Ar-Razi. Ya, dia pura-pura doang. Pura-pura masuk Kristen. Oh, teman-teman, saya butuh ini. Ngumpul. Duit, habis itu masuk Islam lagi ya. Ada. Yang kayak begitu banyak. Jadi teman-teman kalian yang Kristen-Kristen, saya beritahu, bimbing dulu, ketahui dulu niatnya. Ya. Bener nggak dia gitu. Karena sudah banyak terjadi kan. Contohnya, kalian tahu itu yang dua itu. Tahu kan yang dua itu? Yang kalian sering laporkan kepada saya, Bang, kok ini kemarin katanya mau jadi Kristen, Bang. Setelah ini ternyata dia begini-begini. Makanya kalian juga harus cerdas. Ya, cerdas. Begitu. Apakah seseorang itu dia benar-benar mau jadi Kristen atau ada modusnya? Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih, Gons. Terima kasih. Makanya teman-teman, di dalam Bible itu sudah jelas dikatakan, orang yang baru bertaubat jangan dikasih panggung, jangan dikasih mimbar. Diuji dulu apakah dia itu tulus-tulus atau modus-modus. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke musben sama TikTok Bang Anda, Bang. Kalau lagi nyetir nggak bisa. Lagi nyetir itu tidak bisa. Langsung menepi saya ini, menepi. Nah, coba menepi dulu. Wah, ini demi menjawab syubhat dia menepi nih. Nah, ini menjadi muslim begini teman-teman ya. Kalau mendapat syubhat atau mendapat pertanyaan begini, dia langsung merasa bertanggung jawab ini harus diluruskan ini, nanti akidah muslim rontok nih gara-gara ini. Nah, gitu. Ya, saya konfirmasi lagi nih. Anda setuju tidak bahwa ikut Muhammad itu pasti nggak jelas? Jelas, Bang. Oke. Di dalam Al-Quran, Anda tahu bahwa Muhammad tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dia dan terhadap pengikutnya? Iya, betul. Nah, terus kenapa Anda katakan mengikuti Muhammad jelas di sini? Nih, saya balikin kamera saya. Ya, saya balikan. Lihat ya. Nih. Ini Quran tertulis di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Perhatikan. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku, dan tidak pula mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapmu. Muhammad tidak tahu apa yang terjadi padanya. Lalu bagaimana Anda katakan Muhammad dijamin surga? Lalu bagaimana Anda mengarang-arang hadis
sahabat ini dijamin surga. Sahabat si Umar bin Khattab jamin surga. Dari mana dia menjamin masuk surga sementara Al-Quran jelas mengatakan yang sebaliknya? Tidak tahu dia. Gimana? Oke. Sudah bang. Silakan. Kita ini kan sama-sama manusia bang ya. Setiap kita ini kan punya amal perbuatan yang baik dan yang buruk. Masa iya semua muslim harus masuk neraka? Ada ayatnya. Bahkan kalian sudah ditetapkan mendatangi neraka. Mau saya tunjukkan ayatnya di dalam surat Maryam ya. Maryam ayat 71. Waduh, benar-benar mereka ini ya. Sungguh nekat yang nyata mereka ini teman-teman. Baik. Saya bukakan lagi ayatnya. Banyak orang Islam ini tidak tahu isi Al-Quran, saudara-saudara. Lihat ya, lihat. Biar Anda sadar, makanya kalau baca Quran jangan dibaca Arabnya, baca artinya. Seseorang yang membaca Quran dengan membaca Arabnya saja, pastilah dia akan tetap beragama Islam. Kalau dibaca artinya, dia akan meninggalkan agama Islam. Perhatikan. Ini surat Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jelas. Kalian wajib mendatangi neraka. Gimana Anda mau menyangkal? Hei umat muslim, Anda wajib mendatangi neraka. Abang Esdis percaya kalau Rasulullah itu manusia? Nggak nyambung yang ditanya apa, yang dijawab apa? Iya, saya jawab bang, saya jawab. Nabi Muhammad itu manusia yang punya kesalahan juga bang. Masa kita harus niru yang salah-salahnya? Iya, makanya kan pertanyaan saya, kenapa Anda nekat mengikuti Muhammad? Kenapa Anda mengikuti Muhammad yang berdosa? Muhammad yang tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia dan juga terhadap pengikutnya. Muhammad yang dalam Quran tidak, dia jelas-jelas dikatakan berdosa dan suruh mohon ampun atas dosanya. Bagaimana Anda ikuti orang yang berdosa? Men? Jadi seret. Enggak lah, saya nggak percaya kalau kita yang menjaga diri itu akan masuk neraka meskipun kita Islam ya. Karena yang dihisap itu perbuatannya bang. Bang, menurut Muhammad tidak ada satu amalan pun yang bisa memasukkan orang ke surga. Anda nggak percaya lagi sama Muhammad nih? Anda bilang menurut perbuatan, nggak ada. Menurut Muhammad masuk surga bukan karena perbuatan. Masuk surga itu bukan karena perbuatan. Mau saya tunjukkan ayatnya? Bang, Yesus juga kan sudah bilang, ampunilah mereka yang tidak tahu. Kami itu tidak tahu bang. Dan kita mengikuti Muhammad atas petunjuk dari orang tua. Iya, kalau Anda sudah tahu, berarti kenapa Anda masih nekat ngikutin Muhammad? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu diampuni. Sekarang sudah tahu, sudah saya beritahu. Bagaimana Anda masih nekat mengikuti agama Islam? Bang Edis, kalau dari Malang ke Jakarta lebih suka ditemani apa dikasih tahu Jakarta itu di sana? Kalau kesasar gimana? Coba saya tanya dulu, Anda Muslim? Saya Muslim. Oke, Tapi coba saya bacakan kalau dulu nggak satu surat dalam Al-Quran. Tenang bang, bacakan dulu satu surat dalam Al-Quran. Terserah surat apa aja. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kausar fasalli. Nah, udah ditelepon panggilan dari surga. Sudah ditelepon langsung dari neraka. Dia nerima telepon makanya. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Saya muslim, Bang. Sah, sah, ini muslim sah. Tapi Anda sudah mengakui ya Bang ya bahwa Muhammad itu berdosa. Kan setiap anak cucu Adam, Bang. Saya nggak tahu ya soal Yesus ya. Saya nggak Nabi tahu. Isa tidak Anak cucu berdosa Bang Adam di itu dalam semuanya Al-Quran. Oke, menurut hadis. Kan saya bilang nggak tahu. Iya, makanya ada bedanya Bang. Makanya kalau kita sungguh-sungguh jeli mempelajari Al-Quran, Al-Quran itu menginformasikan bahwa yang suci itu adalah Isa. Sementara yang berdosa menurut Al-Quran adalah Muhammad. Itu ada ayatnya di Quran. Masalahnya orang muslim malas baca terjemahan. Mereka baca Arabnya. Oh salah. Ta ba ta ja shim ta. Salah. Itu terus yang kita dengar di masjid. Makanya orang Islam menghabiskan waktunya 40 tahun lamanya orang Islam membaca huruf Arab. Sudah meninggal duluan, belum dapat kebenaran. Dari zaman kecil sampai tua baca huruf Arab, nggak dibaca artinya. Kalau dibaca artinya, ya udah jadi Kristen nanti. Mana? Sekarang gini, Bang. Abang mau ngomong soal Yesus. Kita yang nggak tahu soal Yesus itu apa salah? Kan di sini saya beritahukan Bang. Pertama harus ada step-stepnya Bang. Ada tangga 1, tangga 2, tangga 3. Kalau Anda sudah tahu bahwa Muhammad itu berdosa, Muhammad melakukan kesalahan, Anda sudah akui. Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dirinya dan juga terhadap pengikutnya. Ayatnya ada. Al-Quran mengatakan, semua dari kalian itu wajib mendatangi neraka. Berarti Muhammad sudah didiskualifikasi sebagai sosok yang harus diikuti. Nah, tinggalin dulu Muhammad. Setelah meninggalkan Muhammad, baru saya perkenalkan Yesus. Begitu. Bagaimana mungkin Anda masih ngikut Muhammad baru ngikut Yesus? Karena satu belok kiri, satu belok kanan, nggak ketemu. Yesus mengajarkan ke timur, Muhammad ngajarin ke barat, nggak ketemu Bang. Jadi harus ditinggalkan dulu Muhammad, baru Anda menerima pengajaran dari Yesus, dari Tuhan Yesus. Begitu Bang. Kulubani Adam Kotoun. Setiap anak cucu Adam pasti mengalami kesalahan, termasuk Muhammad, Bang. Masa Oke, kita nggak apakah bisa? Isa mengalami kesalahan Bang? Ya kan dia katanya bukan cucu Adam, dia langsung dari malaikat Jibril. Nah, Langsung dari lalu bagaimana Anda tidak mengikuti? Lalu bagaimana Anda tidak mengikuti Yesus saja? ke perempuan yang paling suci di kota Yerusalem yang bernama Ibu Maryam. Ya jelas ayatnya dalam Quran. Maryam menjadi satu-satunya wanita yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Nah, orang Islam, adakah orang Islam memuliakan Maryam? Gak ada. Orang Islam malah memuliakan istri-istri Muhammad. Makanya nama-nama orang Islam, Aisyah, Siti Fatimah, Khadijah, itu nama-nama orang Islam. Itu bukti bahwasanya orang Islam mereka tidak akrab dengan Al-Quran. Mereka akrabnya dengan kitab fikih dan karangan para ulama Arab. Bang Edis, mohon maaf ya. Mohon maaf. Bang Edis saja mengaku Yesus manusia kok. Bang, yang bilang Yesus bukan manusia siapa? Nah kan, loh, bukan manusia, dia nggak dilahirin malu seksual loh. Dia langsung loh. Bang, yang bilang Yesus bukan manusia itu siapa? Kitab. Di mana? Dia itu bukan hasil. Kalau Anda baca dia Bible, tenang. Kalau Anda baca Bible jelas-jelas menyatakan bahwa Yesus adalah anak manusia. Anak manusia akan menderita, sengsara dan seterusnya. Yesus sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah anak manusia. Kalau orang tidak mengakui Yesus manusia, berarti dia agak-agak gini. Tetapi apakah hanya manusia saja?
Apakah hanya manusia biasa? Tidak, tetapi dia adalah Sang Mesias. Sang Mesias yang dinanti-nantikan, yang akan menyelamatkan umat manusia, yang membawa manusia kepada jalan yang benar. Makanya semua manusia itu harus submit. Semua manusia harus menundukkan dan menaklukkan diri kepada Yesus. Karena itulah keinginan Bapa di sorga yang mengutus Yesus. Kalau orang mau hidup di jalan yang benar, kalau orang mau hidup yang kekal, harus seperti Yesus hidup. Makanya semua manusia itu harus dikembalikan kepada fitrahnya. Fitrah manusia yang sejati itu ya Yesus itu. Kita harus seperti Yesus semuanya. Jangan seperti Muhammad. Sekarang yang terjadi apa, Bang? Orang Muslim berlomba-lomba seperti Muhammad. Jenggotnya dipanjangin, sesuai sunnah Rasul. Mata dicalak-calakin pakai pensil, sesuai sunnah Rasul. Celana dicingkrangin. Buat apa, Bang? Apa gunanya celana cingkrang? Apa gunanya mata dicelak-celak? Apa gunanya jenggot? Mau jenggot mau nggak jenggotan sama saja. Tetapi kita itu, Bang, maksudnya makanya kalau Anda belajar agama Kristen, belajar agama Islam, Anda itu akan ketemu satu hal yang sangat fundamental. Menjadi Kristen adalah menjadi seperti Yesus. Makanya ada lagunya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi mirip seperti Yesus. Supaya apa? Supaya kita dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Kalau Anda mirip sama Muhammad, Anda nanti nggak jelas itu tadi. Nggak jelas nasib Anda. Gimana? Gimana? Yesus itu gelar Al-Masih, Bang. Saya punya gelar apa? Nggak ada gelar. Mana bisa jadi seperti dia? Bang, ini jangan bahas masalah gelar-gelaran dulu. Fitrah manusia pertama kali diciptakan itu segambar dengan dia yang menciptakan. Manusia dibentuk dan diciptakan menurut gambar dan rupanya. Maksudnya kita itu merupakan citra daripada dia yang tidak terlihat. Tetapi ketika kita memberontak melawan Tuhan, akhirnya kita bukan menjadi gambarnya dia lagi. Makanya manusia itu sudah kehilangan fitrahnya. Gambar Tuhan yang ada di dalam diri manusia sudah rusak. Makanya manusia membunuh, mencuri, berzina, korupsi. Itu jadi gambar Sang Pencipta sudah hilang dari diri kita. Nah, itulah yang hendak dipulihkan oleh Yesus. Makanya orang Kristen itu menjadi ciptaan baru oleh karena Yesus. Hidup baru seperti Yesus. Nah, umat Muslim dibentuk seperti Muhammad. Makanya orang Muslim lomba-lomba mirip kayak Muhammad. Pakai siwak, sikat gigi ala Nabi, pakai siwak, celana ala Nabi, cingkrang, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, itu aja. Terus pergi ke Arab nyiumin batu. Makanya saya bilang janganlah kau buat dirimu mirip sama Muhammad, tetapi buatlah dirimu mirip dengan Yesus. Satu pertanyaan, Bang. Silakan. Kenapa Abang Edis pukul rata semua Muslim itu seperti itu, Bang? Ya karena itu ajaran Muslim. Karena ajaran Muslim seperti itu, pengen mirip sama Muhammad. Gimana? Ini saya nggak ada. Ingat saya nggak ada jenggot. Iya karena Anda berarti durhaka kepada Rasul. Gimana nih? Anda ini durhaka kepada Rasul. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan apa? Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Kenapa Anda tidak mengikuti sunnah Rasul? Berarti Anda tidak mengakui bahwa Muhammad suri tauladan yang baik. Kan Rasulullah masih manusia, Bang. Nggak semuanya benar. Iya, makanya saya undang Anda untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jangan mengikuti Muhammad. Begitu. Ya. Siap? Atau takut sama para penonton? Takut sama teman-teman Muslim nanti, wah dia sudah tapir, saudara-saudara. Gimana? Takutnya sama Allah. Ini aja saya nggak menghujat Bang Edis meskipun saya Bang, direndahin. apakah saya menghujat?
Apakah yang kan, coba Bang, yang saya sebutkan tadi tentang Muhammad, kalau mirip sama Muhammad kayak tadi, apakah ada salah satu di antaranya itu tidak benar? Semuanya benar, ini Bang. tentang Kalau ini Anda tentang kita, kalau saya Anda nggak- ingin menjadi muslim yang sejati, pasti ada jenggotan seperti Muhammad, karena kalau jenggot panjang bidadari bergelantungan di sana. Betul tidak? Menurut hadis Muhammad, bidadari bergelantungan di jenggot-jenggot itu, betul? hadis penulisnya adalah manusia, Bang. Manusia ada salah, Bang. Berarti Anda mau katakan itu bohong. Bukan bohong. Ya menurut mereka benar, oke lah. Ada yang Oke, soke, gini. ada yang Menurut Muhammad, di jenggot orang itu ada bidadari bergelantungan. Anda percaya atau tidak? Saya benar, Kak. Ada yang penulisnya, soke betul. Oke, Tapi Anda percaya itu? apakah- Percaya. Nah, berarti apa yang saya katakan benar. Bahwa umat muslim kalau- mirip-mirip sama Muhammad, jenggotnya panjang supaya bidadari bergelantungan di sana. Terus yang kedua, matanya dicalak-calak, betul nggak? Saya tidak meniru itu. Ya, berarti Anda tidak mengikuti sunnah Rasul. Oke lah Bang, Anda belajar dulu lah agama Islam lah. Nanti bisa, saya ini setelah saya selesai diskusi, membuka forum diskusi lintas iman, selalu ada banyak orang Islam inbox saya bilang begini, kenapa kamu beraninya sama orang awam? Kenapa kamu nggak berani ngadapin ustadz? Masalahnya ustadznya saya tunggu nggak datang-datang, gimana? Kok Masa bisa saya begitu? disalahin diskusi dengan orang yang nggak ngerti agama Islam? Loh, saya tahu, Bang. Semua orang itu punya salah. Jadi saya percaya pasti masuk neraka dulu, dicuci. Nah, berarti Anda lebih senang masuk neraka dulu. Berarti benar ya tema ini. Ikut Yesus pasti surga, ikut Muhammad pasti nggak jelas. Setuju dengan tema ini berarti ya? Setuju kalau perbuatannya benar. Nah, sekarang Anda setuju. Baik. Bang, di dalam Al-Quran, kalau orang bertaubat tanpa mau mengulangi lagi perbuatannya yang diulangi lagi perbuatannya itu, menurut Anda orang tersebut akan diampuni nggak dosa-dosanya? Ya kalau melakukan kesalahan yang sama sih ya. Nggak Toleransi. melakukan kesalahan yang sama. Taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya, menurut Al-Quran diampuni nggak? Kalau sahid. Ngarang aja Anda ini. Menurut Al-Quran, orang yang taubat yang semurni-murninya tidak ada jaminan diampuni. Yang ada mudah-mudahan diampuni. Itulah Al-Quran. Makanya Asmiranda, tahu Asmiranda? Nggak tahu artis, Bang. Iya, makanya Asmiranda bikin lagu. Setelah dia keluar dari agama Islam, dia bikin lagu. Firman-Mu ya dan amin. Nah, jadi dia pindah dari firman yang mudah-mudahan menjadi firman yang ya dan amin. Begitu. Hampir, Bang. Silakan. Saya mohon maaf mau sholat Jumat, Bang. Saya mundur dulu. Baik, silakan. Oke, hati-hati ya. Semoga selamat sampai tujuan. Baik, saya turunkan ya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, teman-teman. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai. Ada Sulaiman Jalaluddin Ibrahim. Iya, Sulaiman Jalaluddin Ibrahim. Ya, Selamat pagi, Bang. ya memang sudah pagi nih, Riz. Ya. Apa bilang sore? No, emosi dia. Marah dia. Kenapa sih umat muslim penuh dengan amarah? Bang, kenapa jadi Islam membuat orang gampang marah, gampang kesurupan, gampang mukul orang, gampang ngelakuin hal-hal yang anarkis? Makanya Bang, berhenti jadi orang Islam, biar nggak jadi tukang marah-marah terus. Dikit-dikit Allahu Akbar, ngamuk, ngerusakin apa. Yuk silakan, apa yang mau Anda Saya sampaikan? jawab salammu.
Baik. Ini kan diskusinya ikut Yesus pasti surga, ikut Oh. Muhammad pasti Nggak jelas. Nggak Baik. jelas. Ya, Baik, akan saya tanggapi. silakan. Ikut Yesus lebih nggak jelas karena dia manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia dibolak-balik, nggak jelas. Itu yang nggak jelas Yesus, bukan Muhammad. Oke, Tuhan jadi baik. manusia, Ya baiklah, tuduhanmu nggak Jelas nggak? masalah lah. Sudah, Jelas nggak itu? Jawab dulu, jelas nggak? Tuhan jadi manusia, Jelas. manusia jadi Tuhan, jelas nggak? jelas dong. Jelasnya di Jelas mana? lah. Tuhan jadi manusia, manusia jadi Tuhan, yang benar yang mana? Jelas dong. Ya jelaskan yang benar yang mana? Yang jelas bener yang mana? Ikut Yesus jelas masuk surga. Gimana Anda itu? Yang jelas yang mana Yesus itu manusia atau Tuhan? Sedangkan ikut Tuhan jadi Muhammad manusia, nggak jadi jelas Tuhan. kemana. Sekarang saya tanya, Kan lain Muhammad ada di ditanya, mana? lain yang dijawab. Muhammad ada Kan- di mana? Loh, saya nggak tahu. Ah, nggak tahu kan? Sayang sekali Muhammad yang diikuti tidak tahu di mana rimbanya. Karena saya belum mati, Dis. Saya mengatakan di alam Menurut di alam imanmu, kubur, saya nggak belum perlu kamu mati dulu. Buat apa? Menurut imanmu Nah, sekarang Muhammad saya ada di tanya mana? Yesus di mana? Saya tanya balik Yesus di mana? Oke, menurut iman kami tertulis di dalam Bible kami, Yesus naik ke surga. Yang naikkan Yesus ke surga siapa? Masalah yang naikkan Yesus ke surga itu bukan urusan kamu, bukan urusan saya. Yang jelas Itulah, Yesus naik ke itu surga. urusannya kamu mengatakan Yesus naik di Kita surga, yang bukan naikkan bahas nggak siapa tahu. yang naikkan Yesus. Kita bahas Yesus Ya, terus dia naik kemana. surga, atas Menurut kehendak iman kami, siapa? Yesus naik ke Terus surga. bisa dia naik Nah, surga, sekarang Muhammad gitu di loh. mana? Loh, saya sudah katakan saya nggak tahu. Kok malang sekali nasibmu? Mengapa nasibmu begitu malang? Muhammad yang Anda ikuti-ikuti tidak tahu kamu di mana dia. Nah, terus apa lagi pertanyaanmu? Ya berarti benar tema ini, ikut Yesus masuk surga, ikut Muhammad pasti nggak jelas. Kamu aja nggak tahu Muhammad di mana. Yang saya katakan nggak tahu itu benar, Dis. Karena saya Iya berarti benarlah tema ini bahwa ikut Muhammad nggak jelas. Nah. Jadi Dis ya, yang nggak jelas itu saya katakan nggak jelas. Yang di kitab Talmud mengatakan Yesus di neraka direbus dengan air Oke, sekarang saya tanya sama panas. kamu. Itu Kamu kitab Talmud mengatakan menurut seperti itu. Oke, sekarang begini, kamu percaya sama Yahudi? Loh, emang Yesus itu orang pengikutnya Yahudi? Mereka ini serba standar ganda. Sekarang saya Mana tanya, pernyataan Yesus? Aku anaknya diutus Maryam, oleh tenang, tenang. Mana pernyataan Jangan Yesus? Aku panik, diutus jangan oleh panik. Mana ada pernyataan Jangan panik, Yesus tenang. seperti itu? Sudah tenang? Sudah tenang? Nggak, Sudah? saya jelaskan pernyataan Yesus Sudah- begini. sudah tenang diutus belum? hanya untuk Sudah tenang belum? domba tersesat kaum Bani Israel. Sudah bukan tenang orang belum? Kristen. Sudah tenang belum? Sudah tenang belum? Ya, ayo Oke. lanjut. Baik. Kamu percaya nggak dengan yang namanya Ibnu Maryam Ibnu Maryam. di dalam Siapa itu Ibnu Al-Quran? Maryam? Tenang. Siapa itu Ibnu Maryam? Ibnu Maryam yang dilahirkan dengan perantaraan perawan Maryam. Loh, nggak ada tuh Ibnu Maryam. Nggak ada. Nggak ada Ibnu Maryam. Orang Islam serba bingung. Ibnu Maryam. Sama Quran nggak percaya, sama Wahyudi malah percaya. Ibnu Maryam. Pantaslah kamu dibuang sama di Islam nggak masuk, Mana Ibnu Maryam, Dis? di Kristen nggak masuk, Gimana Ibnu di Yahudi Maryam? nggak masuk. Oke, Jadi, kamu Gimana mengutip Ibnu kitab Maryam? tenang. Kamu mengutip kitab Yahudi yang benci kepada Yesus di dalam Gitin. Kamu katakan Yesus begini dan begitu. Sekarang begini, tenang. betul. Sebagai umat Islam, kamu percaya dengan Quran nggak? Dia percaya. Percaya. Di dalam Al-Quran, Isa ibnu Maryam itu menurut kamu betul nggak di dalam neraka menurut kitab Yahudi itu? Loh, Isa dengan Yesus beda, Dis. Oh, Isa Ah, dengan itu, Yesus kau beda. Baik. Namanya Tenang. Isa dengan Yesus beda. Kan kau Baik. bilang Isa di Tenang dulu, neraka, Dis. tenang. Oke. Kaprah kau. Oke, siapa ibunya Isa? Ibunya Isa Maria, bukan Oke, Maryam. siapa ibu? Tenang. Maryam, bukan Maria. Tenang. Maryam. Tenang. Ya, oke. Siapa ibunya Yesus? Maria. Oke, Maryam sama Maria mirip-mirip nggak namanya? Ya, sudah namanya sudah beda, Dis. Bagaimana bisa orang sama? Memang Namanya sudah
Islam ini teman-teman benci sama Yesus ditampol sama Qurannya. Maria sama Maryam beda. Dari mana ini ada mengatakan Tiap hari kerja mereka menghujat Yesus. Tapi kamu pernah dengar masjid? Nih, kamu tahu masjid di Turki nggak? Namanya Masjid Hagia Sophia, tahu? Nah, terus apa? Oke, kamu lihat nggak di situ relief Yesus dan Maria? Nggak lihat saya. Orang kamu aja kerjanya ngadu ayam. Gimana kamu mau tahu? Terus ada gereja Isa Al-Masih itu gimana ceritanya? Lari-lari. Makanya, kalau kamu betul-betul orang Islam, bagaimana kamu menghujat Yesus? Sementara di dalam Al-Quran disebutkan, kamu mau terjemahan bahasa Inggris Al-Quran? Begini sebentar. Tenang dulu, tenang. Kalau misalnya, itu tidak terhina kok. tenang. Lahir di kandang domba. Kalau misalnya saya dibunuh tunjukin manusia terjemahan secara tertutup. Al-Quran dalam Nggak bahasa perlu Inggris, dihina, di sudah sini dihina, disebutkan Dis. Jesus Christ. Terjemahan Al-Quran bahasa Inggris Jesus Christ di sini. Mau saya tunjukin kamu? Loh, itu bahasa Inggris, kitabmu bahasa apa sih sebenarnya? Kitabmu bahasa apa? Itu kitabmu bahasa apa, Dis? Kamu Sekarang begini, tidak menghargai Yesus ulama-ulamamu itu- yang menerjemahkan Yesus itu Al-Quran orang ke dalam bahasa Indonesia, Inggris. sehingga kitabmu berbahasa Indonesia. Kasihan Kan Muslim nggak ini. nyambung. Karena kebenciannya terhadap Kristen dijelek-jelekinya Yesus. Sekarang saya tanya Anda, Yesus itu menerima firman berbahasa Indonesia atau enggak? Sudahlah, Yesus menerima firman bertobatlah berbahasa Indonesia kau. enggak? Saya tanya Bertobat. kau, jujur aja, Dis. Kenapa Jujur. kamu membenci Yesus? Jujur itu lebih indah ketika saya tanya apakah Yesus menerima firman. Ya, kau tidur dulu sana. Tidur kau sana. Mencret kau. Teman-teman sekalian, janganlah kebencianmu merajalela sedemikian rupa sehingga kamu membenci Yesus. Apa yang membuat kamu membenci Yesus? Coba. Kenapa kamu membenci Yesus? Di dalam Al-Quran, coba buka Quran tuh bahasa Inggris tuh. Semua terjemahan Quran bahasa Inggris yang namanya Isa Al-Masih itu diterjemahkan sebagai Jesus Christ. Biar kalian tahu. Dan dia seorang yang mulia di dalam Al-Quran tersebut. Berani-beraninya kamu mengatakan dia yang negatif-negatif. Sungguh kamu nekat yang nyata. Tapi jelas, ikut Yesus pasti surga. Ikut Muhammad pasti nggak jelas. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ya. Aduh, saya lagi batuk nih. Saya ketawa ngobrol sama dia sampai batuk-batuk begini saya. Oke, yuk silakan lanjutkan lagi. Teman-teman, saya itu pernah ke mana itu? Kalau kalian nyebrang dari Woodland Singapura, kalian nyebrang itu namanya apa itu? Apa sih namanya? Lupa saya namanya apa itu. Johor Raya, di Johor banyak itu. Di Johor itu banyak muslim-muslim. Ya kayak dia itu tadi. Tapi biasanya karena pernikahan begitu. Oke, kita lanjutkan. Kita kasih naik ada Aji Syafiq. Nah, ini lagi nih. Orang sakit. Halo, assalamualaikum Kudis. Syafiq, kamu belum tobat Iya. juga. Saya belum tobat karena saya belum menemukan kebenaran di ajaran Kristen. Gimana kamu mau menemukan Bible saja kamu tidak punya, belajar saja kamu tidak pernah. Aku sering belajar loh, Udis. Aku Oke, sering mana belajar sama Biblemu kalau kamu pernah belajar? Bukan, Udis. Saya sudah 3 tahun mengikuti Bapak Pendeta yang tetangga saya ini, tapi saya belum bisa menemukan kebenaran di dalam kekristenan. Begini Syafiq, bagaimana kamu mau menemukan kebenaran sedangkan belajar saja kamu tidak mau? Begini loh, Udis. Aku sering bertanya kepada Bapak Pendeta. Bapak Pendeta,
benarkah Yesus itu Tuhan atau hanya seorang hamba? Aku bertanya dengan dia, tapi Bapak Pendeta nggak mau loh menunjukkan dalilnya yang real dengan Oke, Yesus. ada Bible nggak di situ? Sini nggak ada, aku nggak pakai sekarang, sudah aku nggak percaya. Harusnya Ya, kamu belajar dulu. Kalau kamu sudah belajar, baru kamu bertanya kepada saya. Ini kamu buka saja, baca saja belum? Ibarat kata begini, ada sebuah film, durasi 1 jam. Kamu nonton saja belum? Sudah tanya kamu tentang isi filmnya. Gimana? Begini Dis, aku sudah mempelajari Bible 3 tahun, tapi kok berbeda-beda, ada yang direvisi. Oke, mana Bible yang kamu pelajari? Sekarang aku sudah berhenti loh, aku dah tak mau lah, soalnya itu ibarat membaca buku kosong. Udah, kamu belajar dulu. Nanti kalau kamu sudah paham, baru kamu naik lagi. Diskusi ayo. Iya, Diskusi nanti ayo. kalau kamu sudah belajar naik lagi. Kamu saja banyak bohongnya. Begini teman-teman, kalau Anda niat benar-benar belajar Kristen, pengen tahu Kristen, seenggak-enggaknya kamu udah baca dulu. Seperti gini loh, ada orang Kristen nih, dia mau nanya sama kamu soal agama Islam. Dia pegang Quran aja nggak pernah, baca aja nggak pernah. Gimana dia mau berdebat atau bertanya, mau beradu argumen dengan kamu soal agama Islam? Jadi jangan seperti itu. Modal dasarnya harus kalian punya dulu, belajar dulu. Baru nanti kalau kamu punya pertanyaan hasil dari belajar itu, baru enak kita diskusinya, ya. Seperti itu. Bagaimana kamu mau mendebat seseorang soal KUHP, sementara kamu pegang saja nggak pernah KUHP itu bukunya. Kamu buka saja isinya nggak pernah. Ya, seperti itu kira-kira. Oke. Kita kasih naik lagi ada Bentar ya teman-teman ya. Arif. Oke, kita kasih saudara Arif. Oh, sayang sekali nih Arif. Sayang 1000 sayang Arif, Anda ini belum bisa menyalakan kamera. Jadi saya turunkan dulu ya. Arif, Anda belum bisa menyalakan kamera ini. Jadi followers Anda ini baru berapa ini? Pengikut Anda baru 1. Anda bikin anu dulu, mandi lumpur dulu biar pengikutnya ada. Gini, kalau kalian mau naik ke Edis TV, naik ke tempat saya ini, kalian itu setidak-tidaknya punya akun yang akunnya itu sudah kalian pakai sebelumnya. Jangan akun baru kalian bikin, followersnya baru 2, lalu kalian naik ke sini, nggak bisa, ya. Yo teman-teman ya, berhubung masih pagi ini, memang banyak orang tidak tahu ya saya sedang live, ya karena kita biasanya live-nya itu malam. Kita coba ini siarannya kita pagi-pagi ya, baru jam belum ada jam 10 pagi kita sudah live ini ya. Sungguh sangat aneh ini. Kita live pagi-pagi buta. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oh, ada rusuh. Oh, orang-orang lagi pada lihat berita rusuh. Ya, begini teman-teman, kita itu harus menjaga kondusivitas atau keadaan di sekitar kita gitu ya. Jadi jangan ikut-ikut kerusuhan, lebih baik di rumah saja. Ya, kita bantu pemerintah menjaga stabilitas nasional gitu. Nggak usah ikut rusuh-rusuh ya. Yang debat otaknya, akalnya. Anda itu harus menggapai sesuatu, meraih sesuatu dengan ini, jangan dengan rusuh-rusuh di jalan. Ya, seperti itu. Oke, yuk silakan. Kita tidak lagi ngomongin politik nih. Kita kasih naik ada Syakil Farzan. Oke, Syakil Farzan.
Iya, Syakil Farjan, silahkan nyalakan kamera Anda. Mau nanya, katanya matamu Syakil, juling. sebentar. Syakil Farjan, Mau nanya, katanya matamu juling. tenang. Coba Ya. nyalakan kameramu dulu. Mau nanya, katanya matamu itu juling. Kagak juling mata saya. Normal Iya. saja mata saya. Coba copot, kacamatamu itu copot. Gimana mau saya copot? Kalau Kamu bener saja nyalakan tidak kamera aja juling, takut. kacamatamu Nah, itu dicopot itu. kamu saja Kalau nyalakan kamu tidak kamera berbohong, takut. Permintaanmu banyak. matamu itu juling, coba dicopot. Mata saya normal saja. Ya coba Juling dicopot, bagaimana? buktikan. Buktikan, dicopot kacamatanya. Gini, kamu itu kalau nggak senang sama saya, kamu pergi ke Mabes Polri. Matamu juling. Kamu ke Mabes Polri saja tidak berani. Matamu juling. Buktikan. Ya, Copot saya punya hadiah buat kamu nih. Saya punya hadiah buat kamu. Ini hadiah buat kamu nih. Bapakmu ya. Ini hadiah buat Bapakmu kamu. juga juling matanya katanya. Nah, itu hadiah buat kamu. Yuk, silakan. Kamu saja nyalakan kamera tidak berani. Permintaanmu banyak. Yuk, silakan. Yuk, silakan. Jangan marah-marah. Marah-marah saja kamu ini. Kita kasih naik ada kardus coba. Oke, kardus. Selamat pagi. Terima kasih Kak Jijinik, makasih. Macet bang. Waduh. Beli sinyal dulu ya bang ya, beli sinyal dulu. Macet. Oke, kita kasih naik ada Bang Rudi. Oke, Bang Rudi. Iya, Bang Rudi. Selamat pagi, Bang Rudi. Kita pagi-pagi live-nya ya, teman-teman ya. Halo, Bang Rudi. Macet-macet lagi. Halo. Waduh, macet, Bang. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada Novliana. Oke, Novliana. Iya, selamat pagi Novliana. Halo Bang, Halo selamat. Novliana. Macet-macet lagi. Novliana Muslim. Macet lagi. Iya. Iya loh. Muslim. Oke, macet-macet dia. Halo Bang. Coba perbaiki sinyal dulu ya, macet-macet ya, macet-macet. Teman-teman pastikan kalau kalian ingin mengajukan permintaan naik, pastikan sinyal kalian itu dalam kondisi prima. Oh ya, tanda barnya itu harus penuh ya. Jangan hanya 2 bar, 1 bar gitu kalian nekat naik, nanti macet-macet. Ya, silakan ajukan permintaan naik, kita ngobrol ya, diskusi dengan baik. Kita kasih naik ada Samurai. Terima kasih Bagus Ibrahim. Terima kasih. Ya, Samurai, silahkan nyalakan kamera Anda. Horas lekku edis. Kalau menurut kabar dauleh. Horas lae. Siap dolekku. Alamak Jang. Sehat lae. Oke, Kristen lekku, lae. lekku.
Oke, baik. Oke, Saya Le. turunkan ya. Baik, baik. Oke, Saya Le. turunkan. Lanjut. Siap, Le. Teman-teman sekalian, supaya diskusi kita berjalan dengan baik ya, biarlah atau berilah kesempatan kepada yang muslim-muslim ya, untuk saudara-saudara Kristenku, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, kasihlah mereka panggung, kasihlah mereka kesempatan. Nanti kalau Kristen yang naik ke sini disangkain mereka tidak dikasih kesempatan ya. Kita jangan seperti Abdul Somad dan ustadz-ustadz lain yang membahas agama lain tapi tidak berani diajak berdiskusi. Walaupun kita membahas Islam, kita kasih orang Islamnya langsung. Kita beri mereka kesempatan untuk membantah apakah memang benar atau salah yang kita utarakan ini. Karena ikut Yesus pasti surga, sedang ikut Muhammad pasti nggak jelas. Ya, ayo silakan. Kita ada dasar-dasarnya semua. Kita bukan asal-asal ngomong. Ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Teman-teman tolong ya, tolong kerjasamanya. Mindaku, kita kasih kesempatan yang muslim. Oke, Mindaku, selamat pagi. Oke, Mindaku, macet lagi. Oke. Kita kasih naik ada Tuan Risam. Tuan Risam. Macet lagi. Oke lah, berhubung macet-macet begini ya teman-teman, kita selingi dulu dengan iklan sejenak. Sekali lagi kepada saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, kepada para penonton Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, ya teman-teman ya, kita ada program untuk pendirian Rumah Apologet. Sekali lagi teman-teman, program kita ini kita targetkan akan terwujud, akan tercapai di akhir tahun ini. Tetapi sebelum akhir tahun ya, kita sudah mulai akan survei tempat, lokasi ya, tanahnya dan bangunannya seperti itu. Nah, kepada teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport juga atau ingin ikut berpartisipasi dalam pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa melakukan kolekte atau persembahan pembangunan Rumah Apologet di sini. Ya, ingat teman-teman, atas namanya ini. Silakan teman-teman bisa tangkap layarnya. Ya. Ya, sangat berterima kasih kepada teman-teman yang ikut serta dalam hal pendirian atau pembangunan Rumah Apologet ini. Apologet di negeri Konoha, ya, kaki kiri di kuburan, kaki kanan di karena cuman orang Islam saja yang boleh bahas agama lain di negeri kita. Kalau kita menanggapi, kalau kita menjawab, ya, kalian tahu sendiri. Ya, jadi kepada teman-teman yang ingin mensupport, teman-teman bisa tangkap layarnya ya, screenshot. Ya, tangkap layarnya. Nanti kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa ikut berpartisipasi. Nah, kepada siapa-siapa yang ikut berpartisipasi, teman-teman jangan lupa save itu, simpan itu. Jadi satu saat teman-teman main ke Rumah Apologet, itu password membuka pintu rumahnya. Bang, saya ikut berpartisipasi, silahkan masuk. Ya, jadi kalau teman-teman suatu saat main ke sini, tidak perlu teman-teman membayar hotel. Jadi teman-teman bisa menginap dengan percuma seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Ya, kepada yang muslim-muslim silahkan kalian ajukan permintaan naik. Hari ini diskusi kita tentang ikut Yesus pasti surga, nah ikut Muhammad pasti nggak jelas. Oke, kita kasih naik ada
Bentar ya. Abziski. Oke. Lagi pada demo nih teman-teman ya. Saya ini ngucap salam atau Ya. atau gimana nih Bang? Nyalakan Saya kamera mualaf dulu. Bang. Nyalakan kamera dulu. Ntar dulu. Apa tuh? Ingin kembali lagi di apa? Wajib nyala kamera dulu, Bu. Ya Bang. Kamera dinyalakan dulu baru berbicara. Ya ini saya mau nyalain kamera Bang, sebentar. Saya bantu dari sini. Nah, itu. Tuh. Klim berikutnya ya. Kita kasih naik ada Mami Hera. Mami Hera. Ya, silakan Mami Hera. Ini perempuan atau laki-laki nih? Oni aja. Mami Hera. Aduh. Oke. Teman-teman kalau mau naik pastikan teman-teman itu sudah siap. Apa yang mau Anda bahas, apa yang mau Anda ceritakan, Anda sudah siap, ready. Jangan giliran dinaikin Anda kebingungan. Aduh, jangan begitu ya. Oke, ada R. Andri. Oke, ada R. Andri. Halo Bang Edis. Macet ini. R. Andri. Halo Bang Edis. Iya, silakan Selamat nyalakan kamera, Bang. siang. Tidak Bang, saya cuma mau bilang Bang, semangat Bang buat Bang Edis. Salam dari NTT Flores. Salam dari NTT. Oke, Bang, saya turunkan ya, Bang ya. Kristen lagi nih. Oke, saya turunkan, Bang. Teman-teman, saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus, berikanlah kesempatan ya kepada yang muslim-muslim. Kasih mereka panggung. Jangan kalian serobot semua itu kolom antrian itu. Ya. Mereka itu mau naik, mau membantah apa kata saya. Kasih mereka kesempatan. Oke, teman-teman ya. Yuk, tahan diri yang Kristen, tahan diri. Kasih yang muslim itu kesempatan. Oke, kita kasih naik ada Ridwan. Ayo Ridwan. Kalau saya tidak terlalu gampang cepet-cepet ini teman-teman. Diuji dulu ya, uji seseorang itu. Salam. Apakah dia benar-benar atau tidak? Ya, silakan nyalakan kamera Ridwan. Sehat Bang Edis? Sehat Ridwan. Muslim Bang? Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan terkait dengan tema kita pagi ini, Bang? Ikut Yesus pasti masuk surga, pasti surga. Ikut Muhammad pasti enggak jelas. Nah, silakan. Kok gitu abang ngomongnya? Kok gitu? Oke, sekarang saya tanya, menurut iman Anda atau menurut apa yang tertulis dalam Quran dan hadis, Muhammad kemana? Meninggal. Iya, kemana dia maksudnya? Apakah dia ke surga atau ke neraka atau nggak jelas? Nggak tahu. Nah, berarti kan bener nggak jelas. Anda saja tidak tahu Muhammad di mana, ngapain Anda ikutin? Artinya tema kita sudah selesai kan? Betul nggak? Iya benar. Iya. Sementara di dalam Bible kita ini kan berbicara berdasarkan yang Kristen Bible, yang Muslim Quran dan hadis, betul? Betul. Di dalam Bible Yesus naik ke surga dan dia berjanji akan datang kembali nanti. Itu beneran nggak itu Bang, naik ke surga? Bang, kita ini disebut sebagai orang-orang yang beriman. Betul? Kita memiliki iman. Nah, di dalam kekristenan Yesus naik ke surga, ada ayatnya. Di dalam Kisah Para Rasul ketika Yesus bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya. Nah, ketika Yesus naik ke surga, ada malaikat berkata kepada murid-murid yang ada di situ, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu melihat dia ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia." Nah, sekarang Anda sebagai Islam
sudah mengakui nggak jelas Muhammad di mana. Terus kenapa Anda ikutin, itu masalahnya. Biasa bang, namanya turunan. Turunan. Oke, sebentar, saya tes dulu. Banyak orang teman-teman meragukan keislaman Anda. Anda Islam beneran? Saya kan sering naik bang. Enggak, saya tanya dulu, Anda Islam beneran? Islam. Coba bacakan satu surat pendek dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, Muslim nih teman-teman. Yang menjadi keheranan kami bang, Anda kan sudah mengakui Muhammad nggak jelas kemana. Iya. Terus kenapa Anda ikutin? Enggak, soalnya setahu saya itu ya, itu ntar dia pas kiamat dulu, pas kiamat baru ditimbang gitu. Pas kiamat masuk ke akhirat semua baru ditimbang. Menurut Al-Quran Anda wajib mendatangi neraka. Nggak percaya dia ini. Makanya kalau Quran itu baca artinya. Jangan dibaca huruf Arabnya saja yang nggak tahu isinya apa. Isinya juga ada apa gitu, kalau Anda mana tahu mendatangi neraka. Oke lah, saya rasa kita sudah mendapat satu kesepakatan bahwa menurut Bible Yesus naik ke surga, dan menurut agama Islam, Quran dan hadis, Anda pun sudah mengakui Muhammad nggak jelas kemana. Artinya tema ini benar ya, Anda tidak bisa membantahnya ya. Iya, baik, terima kasih kalau begitu. Oke, saya turunkan dulu. Saya beri kesempatan kepada Muslim yang lain. Semoga yang lebih tahu tentang Islam daripada Anda. Nanti disangkanya itu kan yang Islam awam bilang begitu. Coba Ustadz. Nah, kita beri kesempatan kepada yang Ustadz, oke? Oke, terima kasih Bang Ridwan. Kita turunkan ya. Yuk, silakan teman-teman ya, silakan. Sebelum Jumatan, ya, ada baiknya kalian ini asah dulu pikiran kalian di sini. Siapa tahu dengan naik dan berdiskusi di sini Anda nggak jadi Jumatan. Ya, yuk. Kita kasih naik ada bentar ya. Karo barus. Oke, kita kasih naik karo barus. Aduh. Ya, jangan-jangan yang penting bukan penjual kapur barus ya Bang ya. Ya, bercanda Bang. Ya, silakan. Halo Bang Edis. Halo juga Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera. Oh, nggak bisa dinyalakan kalau nggak. Nggak bisa Bang. Di sini wajib menyalakan kamera. Bang karo barus, penjual BPK biasanya dia. Iya. Bang. Ya, silakan Bang. Ayo. Kristen Bang. Bang, kasihlah kesempatan dulu kepada yang Muslim Bang, naik ya Bang ya. Atau apa mau Anda sampaikan Bang? Hah? Atau apa mau ada mau Abang sampaikan? Tadi ada mau ku sampaikan Bang, tapi nggak payah lah, nanti lupa. Naikkan aja dulu orang Islam lah. Baik, ya kalau naikkan orang Islam ya Abang jangan naik lah. Baik, saya turunkan ya. Saya selalu Bang ya. Oke, saya turunkan. Oke. Mejuah-juah ya. Baik teman-teman ya, kepada teman-teman yang Kristen, tolong ya kasih kesempatan kepada yang Muslim-Muslim. Berikanlah mereka panggung supaya mereka bisa naik dan berdiskusi di sini ya. Yuk. Kita kasih naik ada Imran Butnas.
Iya, Imran Butnas. Selamat pagi Imran Butnas. Imran. Baik, kita turunkan dulu ya. Kita kasih naik, ada Amir. Iya, selamat pagi menjelang siang saudara Amir. Waduh, selamat siang juga Bang Ya, Edis. silakan saudara Amir, nyalakan kamera Anda. Aduh. Oke. Ngerti? Nyalakan kamera, Bang. Oke, ya baik. Tepuk tangan dulu buat Bang Amir. Iya, Bang Amir, saya mau tanya dulu. Abang Amir ini Muslim atau Kristen? Waduh, Bang Edis, aku ini Muslim kakak. Muslim. Tapi memang, minta maaf, salah, Kristen kakak. Cuma memang sering itu kayak gitu. Bang, kita kasih dulu kesempatan kepada yang Muslim ya Bang ya. Siap. Oke, baik, saya turunkan dulu ya Bang ya, Bang Amir ya. Iya, oke. Saya turunkan dulu Bang Amir. Teman-teman sekalian, kayaknya teman-teman ini harus dilempar lagi nih dengan kotak persembahan. Baik. Kayaknya cara membubarin orang Kristen. Cara lemparkan kotak persembahan. Kotak persembahan. Teman-teman Kristen, saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus, kalau teman-teman memang benar-benar mau mensupport saya itu lagi ada program untuk mendirikan rumah Apollo. Nah, kalau memang teman-teman memang benar-benar ngebet, benar-benar pengen mensupport, lewat situ ada kolek di sini. Nah, itu teman-teman silakan tangkap layarnya, atas namanya nama saya itu Edis. Selanjutnya ada kan? Nah, itu tangkap saja. Nanti teman-teman bisa support di situ, ya. Bukti supportnya bisa kalian inbox ke saya nanti, teman-teman. Inbox saya sekarang sudah bisa menerima foto begitu ya. Seperti itu ya. Biasanya kalau dilempar kotak persembahan yang Kristen bubar. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Iklan sejenak nih, karena banyak dari tadi yang naik nih. Ayo, yang muslim-muslim, kita punya tema bagus nih, tema sederhana. Dan coba kalian patahkan dulu tema ini ya. Bahwa selama saya mengkaji Al-Quran, selama saya mendalami agama Islam, ya memang ini kesimpulannya. Selama saya mendalami agama Kristen dan Islam, kesimpulannya ini. Ikut Yesus pasti surga, ikut Muhammad pasti nggak jelas. Ayo, silakan. Apakah saya fitnah? Kalau saya fitnah, saya rela terjun dari Monas. Yohanes, ini sering inboxin saya nih. Dia Muslim nih. Ya, silakan Yohanes, nyalakan kamera Anda. Jadi begini, nyalakan kamera dulu Bang. Bang, tenang Bang. Kamera nyalakan dulu, baru bicara. Yo, Anda Muslim kan? Anda sering inbox saya kan? Kristen saya, cuman kadang-kadang orang kita Batak ini, apalagi orang kita Kristen ini kadang-kadang nggak punya otak. Udah dibilang jangan naik, tapi naik aja. Gondok jadinya. Apakah Anda tidak termasuk? Enggak, maksudnya gini Bang Edis. Aku kadang-kadang mau ngomong kasar gitu, pakailah otaknya orang. Berarti salah orang, bukan yang ini teman-teman. Oke, baiklah Bang. Kalau gitu saya turunkan ya Bang ya. Ya bener lu Bang Edis, apalagi orang kita Batak, ada yang Sepenggaron naik. Baiklah, baik, kita sudah tangkap poinnya. Baik Bang, saya turunkan dulu. Ada satu teman, ada satu pengikut di TikTok, namanya juga Yohanes.
Dia sering memaki-maki. Ya kamu beraninya lawan Islam awam, coba kamu hadapi saya. Saya pikir dia tadi, ternyata salah orang. Oke, kita kasih naik ada Aam Ridwan. Aam Ridwan. Oke, selamat pagi menjelang siang Aam Ridwan. Ridwan macet. Kita pikir ada orang muslim naik ke sini mau membantah, hanya menunjukkan kemacetannya. Baik, kita turunkan. Kita masih menanti ya. Kita masih menunggu dan menanti-nanti adanya seorang muslim yang sanggup untuk membantah tema kita ini. Feriansyah, silakan nyalakan kamera Anda. Ini lagi nih orang. Cak Mano kabar? Coba buka itu Al-Baqarah 117, Bang. Al-Baqarah 117. Baik. Kita bukakan ya Al-Baqarah 117. Oh. Sebentar. Sehat, Bang? Sehat. Oke, Al-Baqarah 117. Bunyinya. Dalam kurung Allah, pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, lalu kenapa bahas itu apa? Orang Islam untuk keluar itu kan sudah jelas. Yang menciptakan langit beserta isinya itu adalah Allah. Bang, ini orang memang sakitnya sudah luar biasa parah. Kita tidak sedang membicarakan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Semua agama mengklaim yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhannya. Kalau Anda tanya, tenang Bang, tenang, gantian. Kalau Anda tanya Islam, yang bikin langit dan bumi Allah. Kalau Anda tanya agama lain, yang bikin langit dan bumi agamanya dia. Setiap agama mengklaim. Bang, tenang dulu. Hadis. Tenang dulu. Kita tidak sedang bahas itu. Yang kita bahas di sini adalah menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut Alkitab atau Bible, ikut Yesus pasti surga. Nah, ikut Muhammad pasti nggak jelas. Nah, coba kamu bantah ini, bisa nggak? Kamu bantah dulu yang punya saya tadi, Bang. Kalau punya Abang itu mungkin Abang sudah tahu. Nah, ini tunjukkan bahwa Yesus berbicara dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Yesus tidak datang dalam rangka mengatakan itu. Katanya Tuhannya memang mengatakan seperti itu. Oke, ada Bible di situ? Ada Bible di situ? Ada HP. Oke, coba buka di situ. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama. Benar. Ayat 1 sampai 14, coba baca. Ayat 1 sampai 14. Sudah sarapan belum, Bang? Sudah sarapan. Kalau belum sarapan dulu. Sudah. Coba baca dari pasal yang pertama 1 sampai 14. TB nggak apa-apa. Dari 1 sampai 14, yuk. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukan dan Allah, Bang. Gak ada Allah di situ, Bang. Jangan bilang Allah, Bang. Anda nggak bisa baca. Coba bacanya itu apa? Allah.
Mana di situ huruf O? Allah. Nanti saya pulangin lagi ke SD loh. Ayo silakan, lanjut. Allah jadi bacanya kan. Terus, ya terus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan Allah. Tenang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia siapa? Dia siapa? Allah. Dia sang firman. Coba baca dari atas, Pada mulanya adalah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus. Firman itu adalah Allah berarti. Iya, terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya di situ siapa? Allah. Iya di situ sang firman itu. Makanya berhenti dulu jadi orang Islam biar pintar. Iya pada mulanya. Tenang. Iya pada mulanya terus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Siapa ia itu? Firmannya. Terus. Firmannya itu adalah Allah kan? Ya, terus baca, terus. Nah, mana tadi? Ia pada mulanya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Terus? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di situ siapa itu? Allah. Iya, sang firman itu maksudnya. Lanjut. Nah, firman itu kan adalah Allah, Bang. Ya, terus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia. Terus? Tanpa Dia tadi ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang telah dijadikannya. Oke, sekarang ke-14. Ke-14 sekarang. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Iya, itu Bang dalilnya. Dan itu biar Anda tahu, itu dikutip sama Quran Anda. Mau tahu di mana? Mana? Enggak percaya dia. Itu dikutip sama Quranmu. Ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 45. Imran ayat 45. Nekat yang nyata dia. Santai Bang. Udah ketemu? Ya ini kan. Ingatlah. Ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakannya." Gak ada di situ bahasa Arabnya, coba dicek. Itu udah dipelintir itu sama penerjemahnya. Di dalam bahasa Arabnya di situ dikatakan wa itsqala malaikatu. Bener gak? Ayat berapa? Al Imran ayat 45. Coba baca Arabnya dulu, baca Arabnya. Bisa nggak ada baca Arabnya? Bisa lah. Coba bisa bacakan. Yang mana? Ali Imran 45 itu dibaca wa itsqala malaikatu. Terus ya Maryamu, ya Maryam, innallaha yubasyiruki bi kalimatin minhu. Betul nggak? Ya. Oke, bi kalimatin, dengan kalimat darinya, betul? Terus? Nah, siapa kalimatnya itu? Mana, Bang? Belajar lagi, belajar. Ini makanya saya bilang,
tolong Abdul Somad yang suruh sini. Jangan orang-orang cecungut. Abdul Somad yang suruh datang ke sini, yang ustadz-ustadz. Kalau yang datang kayak begini-begini gimana kita mau diskusi? Coba buka surat An-Nisa ayat 171 coba. Semua agama itu baik. Ya, sebentar, tenang. Buka An-Nisa 171. Apakah benar bahwa Isa itu adalah kalimatullah? Sesuai dengan Bible bahwa Yesus itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia. An-Nisa 171 coba. Makanya kalau Quran bilang belajar kitab-kitab terdahulu biar kau tahu isi Quran. Merokoknya berhentiin dulu, rokok aja terus kerjamu. Yo silakan. An-Nisa 171 coba baca. Wahai ahlul kitab. Wahai ahli kitab, terus. Janganlah kamu berlebih dalam menjalankan agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan tambahannya makhluk yang diciptakan. Itu tambahan semua itu dalam tanda kurung. Tambahan semua makhluk yang diciptakan. Coba bahasa Arabnya. Inilah para penerjemah Al-Qur'an ini sudah menambah-nambahkan. Sesungguhnya Al-Masih itu utusan Allah dan kalimatnya. Ruh dan kalimatnya. Coba bacain yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengannya. Ya, coba cek bahasa Arabnya. Makhluk yang diciptakan dengannya. Dari mana? Coba makhluk yang diciptakannya itu dari mana itu datangnya? Itulah makanya saya bilang teman-teman, terjemahan Al-Qur'an ini sudah mengelabui orang-orang Islam. Nih, coba saya bukain. Coba kamu buka yang anu aja. Coba buka Al-Qur'anmu di situ. Ada nggak yang kayak begitu? Nyalakan Al-Qur'an. Coba buka interlinear. Tahu nggak interlinear? Nah, coba terjemahan kata per kata coba. Makanya terjemahan Quran itu sudah ditambahin semua isinya teman-teman. Makanya orang baca itu udah nggak sesuai lagi dengan terjemahannya. An-Nisa 171. Katanya terjemahan bang. Iya, tetapi terjemahannya kata per kata. Apa Indonesia ke Arab? Boleh. Arab ke Indonesia, bukan Indonesia ke Arab. Coba ayo. Enggak, buka saja di situ terjemahan. Ini terjemahan. Ya, belajar dulu sana. Udah belajar dulu. Kalau udah belajar baru lagi. Teman-teman, orang awam datang ke sini biasanya membantah apa yang saya katakan. Ustadz yang betulan datang ke sini mengiyakan apa yang saya katakan. Kenapa ustadz-ustadz banyak yang takut ke sini? Takut mengiyakan saya. Ketika dia mengiyakan saya, jamaahnya bubar. Ya, silakan. Coba naik ke sini, kita diskusi yang bagus. Tapi Anda harus punya modal pengetahuan tentang agama Islam. Jangan Anda naik tapi tidak memiliki pengetahuan tentang agama Islam. KDM Bapak Aing, ya, silakan. Halo, KDM Bapak Aing. Allah, sinyal macet datang ke sini. Allah. Ya, nyalakan kamera KDM Bapak Aing. Halo. Bentar lagi dikondisikan dulu. Ya bang, silakan nyalakan kamera. Oke, bentar.
Tumben ini KDM Bapak Aing, biasanya Aagim Bapak Aing. Bentar ya, lagi ngondisikan. Allah, lama pisan, euy. Kela tuh, Ujang Edis. Dur. Diturunkan dulu lah, lama. Allah, kita banyak yang sudah antri gatel tuh. Gimana? Lama bener. Yuk kita kasih naik ada. Nah ini Muhammad nih. Muhammad. Oh Panji Baja. Oke, Panji Baja. Halo, selamat siang. Ya, Panji Baja silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Nggak, saya mau ini aja langsung. Ikut Yesus pasti surga. Abang pernah baca Bibelnya Abang? Bang, wajib nyala kamera dulu baru pernah ngomong. Baca Bibelnya Abang nggak? Pernah baca Bibelnya Abang? Matius 7. Nah, itu hadiah buatmu. Sudah dibilang. Kalau naik ke sini, nyalakan kamera. Kecuali Anda sudah malu jadi orang Islam. Kalau Anda masih bangga dengan agama Anda sebagai orang Islam, kenapa Anda ketakutan menyalakan kamera? Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam. Jangan naik, ya. Naik, duduk yang bagus, kita diskusi yang bagus, ya. Tanpa hujat-hujatan, tanpa maki-makian, kita bicara saja apa adanya. Kalau saya katakan ikut Yesus naik masuk surga, jelas ayatnya. Ikut Muhammad nggak jelas ayatnya. Ikut Muhammad memang nggak jelas. Ada ayatnya, saya tunjukkan nanti. Mau saya tunjukkan ayatnya? Seorang ulama, ya, ulama besar di Indonesia ini, semua orang kenal, namanya Quraisy Shihab. Jelas mengatakan tidak benar. Tidak benar, sekali lagi saya katakan. Tidak benar Muhammad masuk surga. Enggak benar. Sejak kapan Muhammad jaminan masuk surga? Yuk silakan. Risman, nyalakan kamera Anda. Saudara Risman. Halo Risman. Baik, kita kasih turun lagi ya. Teman-teman, biasanya yang ganggu acara kita ini orang-orang Kristen. Naik dia tapi dia nggak sadar. Makanya saya bilang teman-teman, periksalah HP kalian. Kalau HP di dalam layar kalian itu kan kelihatan tuh. Makasih Bang Raden. Di layar kalian itu kan kelihatan. Di situ ada dua orang, logo badan, torso ya, badan gitu. Kok torso sih? Pokoknya gambar kepala orang gitu ya sama badannya. Ada warna pink, merah jambu dengan warna biru. Nah itu jangan kalian pencet. Itu kalau kalian pencet artinya kalian sedang mengajukan permintaan naik. Ya. Yuk. Coba Muslim naik ke sini, bantah omongan saya ini. Bisa nggak kalian bantah? Bahwa ikut Muhammad tuh pasti nggak jelas. Entah ke surga, entah ke neraka, nggak jelas. Bahkan menurut Al-Quran, umat Muslim wajib mendatangi neraka. Terkesan saya seperti menghujat, tapi saya bisa tunjukkan ayatnya. Yuk silakan. Ikut Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan wajib mendatangi neraka. Yuk silakan. Kirek. Halo? Baik, kita kasih turun lagi ya teman-teman ya. Kalau mau naik, pastikan sinyal Anda bagus. Pastikan perangkat Anda mumpuni. Ya. Jadi jangan asal-asal ini teman-teman ya. Yuk silakan. Kalau teman-teman mau dengar, nih
Ini seorang ulama besar di Indonesia. Semua orang tahu, bapaknya Najwa Shihab, Quraisy Shihab. Itu ahli tafsir itu. Berani Anda dengan dia. Apa kata dia? Perhatikan, dengarkan ini. Ini memasuki segmen yang terakhir, Pak Quraisy. Masih ada kesempatan untuk bertanya saya ataupun dia tentang kemuliaan di sisi Allah, Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu, Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu, agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Tidak benar. Nggak ada dalam pelajari agama Islam, tidak pernah ada Muhammad dijamin masuk surga. Bahkan di dalam hadis Muhammad berkata kepada anaknya Fatimah, "Wahai Fatimah, ketahuilah bahwa aku tidak punya kuasa untuk melepaskanmu dari siksa api neraka." Iya, gimana? Terima kasih Pak Yakar, terima kasih. Bahkan ya, di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad itu tidak tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya dan terhadap para pengikutnya. Ngarang sekali Anda mengatakan dijamin Muhammad masuk surga. Nekat yang nyata. Ya, Raden Arif, Muslim Bang. Raden Arif. Ya. Silakan Bang, nyalakan kamera. Kamera oke, siap. Udah? Belum. Sudah Bang, sudah hidup ini. Belum kelihatan Bang, belum kelihatan. Nah, tapi gelap Masian. Saya sudah kelihatan. Bang, nanti di jadi Edis TV ini jamaahnya ini 13.000 ini. Dari 13.000 ini mayoritas jamaah saya itu seorang muslimin dan muslimat. Gitu. Oke, bagaimana teman-teman? Kita rehat dulu ya. Nanti kita sambung lagi, oke? Gimana? Ntar malam lagi. Oke, rehat dulu. Ya, rehat. Terima kasih, terima kasih. Makasih, Erna, makasih. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya, teman-teman yang sudah mensupport. Sekali lagi teman-teman, kita ada program teman-teman untuk pendirian rumah apologet di sini. Kepada teman-teman yang mau mensupport pendirian rumah apologet yang saya agendakan, yang semoga akhir tahun ini sudah selesai, teman-teman bisa support saya di layar ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support. Teman-teman, saya katakan begini teman-teman, kalau teman-teman hidupnya itu berkekurangan, kalau teman-teman juga hidupnya juga masih pas-pasan, tolong teman-teman jangan memberikan kolekte atau persembahan ya. Ini khusus saja kepada orang-orang yang hidupnya berkelimpahan. Saya berharap sekali teman-teman perjuangkan dulu ekonomi keluarga masing-masing ya. Jangan memaksakan diri kalau untuk teman-teman yang hidupnya juga masih berkekurangan. Oke, saya rasa itu saja teman-teman ya. Kita mudah-mudahan akan live kembali di malam hari nanti. Jangan lupa terus pantengin channel Edis TV yang asli. Karena di luaran sana banyak akun-akun Edis TV palsu yang menginbox Anda, tiba-tiba minta nomor HP Anda, ya dan lain sebagainya. Jadi pastikan Anda ikuti akun yang asli. Kalau ada Edis TV, inbox Anda, minta nomor HP dan lain sebagainya, langsung blokir saja. Karena itu sudah pasti Edis TV palsu. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Shalom. Kita semua shalom.